Halo semua, selamat datang di kelas Ibu Hamil materi pertemuan keempat dengan saya Melinda Ashari. Materi pertemuan keempat yaitu perawatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan neonatus, tanda bahaya pada bayi baru lahir, pemberian imunisasi pada bayi, dan akte kelahiran. Perawatan bayi baru lahir. Segera setelah bayi lahir, bayi harus mendapatkan perawatan yang tepat. Oleh karena itu, perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, menjaga bayi tetap hangat. Yang kedua, lakukan inisiasi menyusui dini atau IMD. Yang ketiga, pemberian suntikan vitamin K. Yang keempat, pemberian salep mata. Yang kelima, pemberian imunisasi HB0. Yang keenam, perawatan tali pusat. Dan mencegah infeksi pada bayi. Menjaga bayi tetap hangat. Bayi baru lahir rentan terkena hipotermi atau kedinginan yang akan membahayakan kondisi bayi. Kondisi ini dapat terjadi apabila suhu lingkungan rendah dan upaya untuk mempertahankan suhu tubuh tidak diterapkan secara tepat, terutama 6-12 jam setelah lahir. Cara mencegah kehilangan panas bayi yaitu: pertama, segera keringkan tubuh bayi dengan kain atau handuk bersih. Kedua, boleh mandi paling cepat 6 jam setelah lahir dan segera keringkan. Ketiga, bungkus bayi dengan kain hangat seperti topi dan selimut. Keempat, segera ganti popok jika basah. Kelima, jangan tidur di ruangan yang dingin. Keenam, jika bayi berat badan kurang dari 2.500 gram, dekap bayi dengan metode kanguru. Lakukan inisiasi menyusui dini atau IMD. Inisiasi menyusui dini diperlukan untuk merangsang produksi ASI dan memperkuat refleks hisap bayi. Cara inisiasi menyusui dini. Seluruh badan dan kepala bayi secepatnya dikeringkan, kecuali tangan, tanpa menghilangkan lemak putih atau vernix yang menyamankan kulit bayi. Kedua, bayi ditengkurapkan di dada atau perut ibu dengan kulit bayi melekat pada kulit ibu. Keduanya diselimuti, bayi dapat diberi topi. Tiga, bayi dibiarkan mencari puting susu ibu sendiri tanpa memaksakan bayi. Dapat dirangsang sentuhan-sentuhan lembut. Kontak kulit dibiarkan selama paling tidak 1 jam. Pemberian suntikan vitamin K. Vitamin K disuntikan oleh petugas pada paha kiri bayi segera setelah lahir dan setelah IMD untuk mencegah pendarahan pada bayi. Bayi yang kekurangan vitamin K akan mudah mengalami pendarahan. Dosis yang dianjurkan adalah 1 mg dosis tunggal. Penyebab kekurangan vitamin K antara lain karena ibu sering mengonsumsi obat-obatan dan jamu-jamu herbal, apalagi yang mengandung metabolisme vitamin K seperti obat anti pembekuan darah. Kemudian, pemberian salep mata. Pemberian salep mata ditujukan untuk mencegah dan mengobati infeksi mata pada bayi. Pemberian imunisasi HB0. Imunisasi HB0 diberikan sebagai pencegahan penularan penyakit hepatitis B dari ibu ke bayi. Diberikan 1-2 jam setelah injeksi vitamin K di paha kanan bayi. Perawatan tali pusat. Perawatan tali pusat bertujuan untuk mencegah infeksi pada bayi. Dan hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jangan membubuhkan apapun di tali pusat bayi. Yang kedua, biarkan tali pusat tetap kering. Yang ketiga, bila kotor dan basah, bersihkan dan segera keringkan. Mencegah infeksi pada bayi. Cara mencegah infeksi pada bayi adalah mencuci tangan sebelum dan sesudah merawat bayi. Pelayanan kesehatan neonatus. Kunjungan neonatal bertujuan untuk meningkatkan akses neonatus terhadap pelayanan kesehatan dasar dan mengetahui bila terdapat kelainan sedini mungkin. Risiko terbesar kematian neonatus terjadi pada 24 jam pertama, minggu pertama, dan bulan pertama kehidupannya.
Sehingga, jika bayi di fasilitas kesehatan negara dianjurkan untuk tetap tinggal hingga 24 jam. Pelaksanaan pelayanan neonatus yaitu: pertama, kunjungan neonatal ke-1 atau KN1 dilakukan pada 6-48 jam setelah lahir. Kedua, kunjungan neonatal ke-2 atau KN2 dilakukan pada hari ke-3 sampai hari ke-7 setelah lahir. Ketiga, kunjungan neonatal ke-3 atau KN3 dilakukan pada hari ke-8 sampai ke-28 setelah lahir. Tanda bahaya pada bayi baru lahir. Berikut adalah tanda-tanda bahaya bayi baru lahir. Pertama, bayi tidak mau menyusu dan memuntahkan segala yang diminumnya. Ini tandanya bayi terkena infeksi berat. Kedua, adanya kejang dengan atau tanpa penurunan kesadaran. Bayi menangis melengking tiba-tiba, adanya gerakan yang tak terkendali dan terjadi berulang-ulang pada mulut, mata, atau anggota gerak. Mulut mencucu, kaku seluruh tubuh dengan atau tanpa rangsangan. Kejang pada bayi kadang sulit dibedakan dengan gerakan bayi normal. Ketiga, bayi demam dengan suhu lebih dari 37,5 derajat Celcius atau penurunan suhu tubuh bayi dengan suhu kurang dari 36,5 derajat Celcius dengan tanda badan bayi, kaki, dan tangan teraba dingin. Keempat, bayi kuning. Kuning pada bayi berbahaya ketika muncul pada hari pertama kelahiran dan 14 hari setelah kelahiran atau kuning sampai ke telapak kaki hingga tangan. Kelima, sesak nafas dengan frekuensi pernafasan lebih dari 60 kali per menit. Bisa saja ini menjadi tanda bahwa bayi sedang mengalami sakit berat. Tanda bahaya pada bayi baru lahir berikutnya yaitu keenam, bayi tampak mengantuk atau tidak sadar, adanya kejang, gangguan nafas, malas atau tidak mau minum, ubun-ubun cembung, ada bagian tubuh yang merah dan mengeras, adanya bisul-bisul kecil pada kulit, nanah keluar dari mata, telinga, kemudian pusar kemerahan sampai dinding perut, dan berbau busuk. Ini menandakan bayi mengalami infeksi dan sedang dalam keadaan sakit berat. Ketujuh, bayi merintih merupakan tanda bahwa bayi sedang mengalami sakit. Kedelapan, diare, mata cekung, cubitan pada kulit perut kembali lambat. Kesembilan, tinja bayi berwarna pucat. Pemberian imunisasi pada bayi. Imunisasi merupakan upaya untuk melindungi bayi dari berbagai penyakit menular. Imunisasi dapat diberikan di posyandu, puskesmas, rumah sakit, dan sarana kesehatan lainnya. Bayi harus mendapatkan imunisasi lengkap sebelum umur 1 tahun. Bayi harus dalam keadaan sehat sebelum imunisasi, tetapi batuk pilek ringan bukanlah halangan bayi untuk mendapatkan imunisasi. Berikut merupakan jadwal pemberian imunisasi pada bayi. Umur 0 hingga 7 hari, vaksin HB0, umur 1 bulan BCG dan polio 1, umur 2 bulan DPT HB hib 1 atau yang sering disebut dengan pentabio, polio 2 dan PCV 1, umur 3 bulan DPT HB hib 2, polio 3, PCV 2 dan RV1. RV merupakan rotavirus. Umur 4 bulan DPT HB hib 3 atau pentabio 3, polio 4, RV atau rotavirus 2 dan IPV. Umur 5 bulan rotavirus 3, 9 bulan MR atau measles rubella, 10 bulan JE atau Japanese encephalitis, umur 12 bulan PCV 3, umur 18 bulan pentabio booster dan MR booster. Akte kelahiran. Akte kelahiran adalah dokumen resmi berupa catatan kelahiran seorang anak yang mendapat pengakuan resmi dari orang tua dan negara.
Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 menyatakan bahwa identitas diri anak harus diberikan sejak kelahirannya dan dituangkan dengan akte kelahiran yang dibuat berdasarkan surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan atau membuat proses kelahiran. Tidak tercatatnya secara resmi kelahiran seseorang anak akan menimbulkan kesulitan dan kerugian bagi kehidupan anak. Akte kelahiran penting bagi seseorang karena akan menentukan status hukum seseorang sebagai warga negara. Sekian dari materi pertemuan kelas Ibu Hamil keempat. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.